Sahabat Metagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi atau apa yang akan kalian dapatkan melalui tayangan video seri kedua KD 3.6 tentang sistem pembayaran. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kalian nanti akan memahami apa pengertian sistem pembayaran. Kemudian indikator yang kedua, kita nanti akan mempelajari bagaimana peran Bank Sentral Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dalam sistem pembayaran. Kemudian indikator yang ketiga, kita nanti akan mempelajari bagaimana penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral atau oleh Bank Indonesia. Demikianlah indikator pencapaian kompetensi pada video ini. Selamat menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sahabat Metagama Televisi, kita akan masuk terlebih dahulu ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yakni kalian memahami apa definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, gambar di sini itu merupakan ilustrasi dari kegiatan ekonomi. Ada penjual roti, kemudian ada pembeli. Akibat kegiatan ekonomi ini nanti ada pemindahan dana dari pembeli kepada si penjual. Nah, sistem pembayaran mengatur terjadinya proses pemindahan dana. Kemudian di dalamnya juga dalam sistem pembayaran ada lembaga yang terlibat dalam proses pemindahan dana. Kalau misalnya si pembeli ini membayar dengan uang tunai atau uang rupiah, maka berarti lembaganya adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Apabila nanti membayar menggunakan misalnya pembayaran non-tunai menggunakan kartu kredit atau kartu debit, artinya ada lembaga lain yang berupa bank umum. Nah, dalam sistem pembayaran ada mekanisme, ada interaksi antar bagian, interaksi antara pembeli dan penjual, interaksi mereka dengan bank sentral atau bank umum. Ketika mereka menggunakan rupiah, berarti pembeli dan penjual ini berinteraksi dengan Bank Indonesia. Ketika menggunakan kartu kredit, berarti mereka berinteraksi dengan bank-bank umum. Itulah yang dimaksud dengan mekanisme. Jadi sekali lagi, sistem pembayaran itu mencakup bagaimana aturannya, lembaga-lembaga yang terlibat. Kemudian bagaimana ini masing-masing bagian itu berinteraksi dalam melaksanakan pemindahan dana akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran itu sendiri lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran dalam transaksi barang dan jasa. Jadi, ketika transaksi barang dan jasa menggunakan uang, saat itulah antara pembeli dan penjual ini membutuhkan pihak lain yang menjamin atau mengelola keberadaan uang sebagai media pertukaran. Sehingga pemilik barang, misalnya pemilik atau penjual roti, mau menukarkan rotinya hanya dengan selembar kertas. Kenapa mau? Karena ada pihak lain yang menjamin dan mengelola keberadaan uang itu sendiri. Nah, saat itulah maka perlu sistem yang mengelola pertukaran. Ketika uang itu mulai dipakai sebagai media pertukaran. Demikianlah definisi sistem pembayaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tahapan dari proses pemindahan dana akibat adanya kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana proses dana itu berpindah dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, apa yang saya akan paparkan dalam slide ini, tahap pemrosesan untuk transaksi yang tidak menggunakan uang tunai. Pada prinsipnya, sistem pembayaran itu memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu 1. Otorisasi, kemudian yang kedua clearing, dan yang ketiga tahap settlement. Apa itu tahap otorisasi? Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana. Jadi nasabah suatu bank itu memberikan otorisasi, memberikan wewenang kepada banknya untuk mentransfer dana dia. Nah, saya ilustrasikan gambar di sini nih. Ada gambar seorang nasabah bank menggesekkan kartu kredit atau kartu debitnya ke dalam mesin
EDC. Ketika dia menggesekkan kartunya, kemudian memasukkan data-data di sini ya, maka secara otomatis dia itu memberikan wewenang kepada bank untuk mentransfer dana dia kepada pihak yang dia tuju. Nah, itulah yang disebut tahap otorisasi. Nah, tahap yang kedua adalah tahap clearing. Adalah pertukaran perintah pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Baik itu nanti perintahnya itu berupa perintah elektronik ataupun perintah yang menggunakan kertas. Jadi misalnya begini, ketika ini nasabah dari suatu bank, misalnya ya, Bank Mandiri, dia memberikan perintah kepada Bank Mandiri melalui mesin EDC untuk mentransfer kepada pihak lain, di mana pihak lain itu misalnya adalah nasabah Bank BCA, maka nanti ada pertukaran perintah antara Bank Mandiri dengan Bank BCA. Nah, tahap seperti itu disebut sebagai tahap clearing, pertukaran informasi terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita masuk ke tahap yang ketiga, yang disebut sebagai settlement antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar nanti harus membayar kepada bank penerima. Bank Mandiri tadi harus membayar kepada Bank BCA sesuai dengan perintah dari nasabahnya. Nah, baik nanti bersifat bilateral maupun rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara clearing yang umumnya adalah bank sentral. Selanjutnya kita akan mempelajari apa komponen dalam sistem pembayaran. Ada 4 komponen dalam sistem pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran. Jadi alat untuk membayarnya itu apa ya? Menggunakan apa? Kemudian komponen yang kedua, sistem transfer dana antar bank. Jadi sistem yang mengatur bagaimana proses pemindahan dana antar bank. Kemudian komponen yang ketiga, pelaku atau lembaga yang memprosesnya. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. Kemudian komponen yang keempat adalah saluran atau kanal pembayaran. Pembayarannya itu melalui atau menggunakan kanal atau saluran apa? Ini contoh kanal pembayaran nih. Oke ya, nanti kita simak masing-masing komponen ini. Oke, kita mulai dari komponen sistem pembayaran yang pertama, yaitu alat atau instrumen pembayaran. Artinya, untuk melakukan pembayaran itu menggunakan alatnya apa? Nah, ada 2 alat pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran yang bersifat tunai, dan yang kedua, alat pembayaran yang bersifat non-tunai. Alat pembayaran tunai, yaitu alat pembayaran yang menggunakan uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh bank sentral. Maka kalau di Indonesia, uang kartal itu adalah rupiah. Jadi rupiah itu termasuk alat pembayaran yang sifatnya tunai. Kemudian alat pembayaran yang bersifat non-tunai ada beberapa macam. Yang pertama ini, ada yang berbasis kertas atau paper base. Misalnya cek, biliet giro. Jadi bentuknya berupa kertas. Kemudian yang kedua, ada yang berupa APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Jadi bentuknya berupa kartu. Yang termasuk APMK, misalnya kartu kredit, kartu debit. Kemudian berikutnya, alat pembayaran non-tunai yang berbasis uang elektronik. Misalnya e-money, Brizi. Brizi ini adalah uang elektronik dari Bank BRI. Kemudian Flash, uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank BCA. Atau OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Nah, itu termasuk kategori uang elektronik. Inilah beberapa alat pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas komponen sistem pembayaran yang kedua, yaitu sistem transfer dana antar bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfer itu berarti pindah atau beralih tempat. Secara sederhana, transfer dana adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Nah, sistem transfer dana antar bank berarti sistem yang mengatur pemindahan dana antara suatu bank ke bank lain. Jadi, sistem transfer dana antar bank ini mengatur pemindahan dana antar bank, bukan antar rekening dalam satu bank yang sama ya. Kalau
antar rekening dalam satu bank yang sama itu tidak termasuk ke dalam pengertian sistem transfer dana antar bank. Nah, saat ini masyarakat Indonesia memiliki banyak alternatif dalam melakukan transaksi transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda atau transfer dana antar bank. Di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu Real Time Gross Settlement atau RTGS, Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI, atau lalu lintas giro, dan Real Time Online atau RTO. Jadi kalau kita melihat uraian di sini ada 3 sistem mekanisme transfer dana antar bank. Sahabat Metagama Televisi, selanjutnya mari kita pelajari lebih lanjut beberapa sistem transfer dana antar bank yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Real Time Gross Settlement atau RTGS Bank Indonesia. Apa itu RTGS Bank Indonesia? Adalah sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real time. Secara prinsip, kecepatan penerimaan transfer dana melalui RTGS ini lebih cepat atau real time, namun tetap memperhatikan jam kerja. Artinya kita tidak bisa nih menggunakan sistem ini di luar jam kerja. Nah, proses penyelesaian transaksi oleh BI itu dilakukan seketika per transaksi individual. Transfer menggunakan RTGS itu cocok digunakan untuk transfer dalam jumlah besar karena hanya bisa dilakukan dengan jumlah nominal transfer minimal 100 juta rupiah per transaksi. Jadi nanti kalau kalian ini mau melakukan transfer dana kepada pihak lain dengan nominal transaksi minimal 100 juta, itu bisa menggunakan sistem yang disebut RTGS Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem transfer dana antar bank yang kedua, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI atau Lalu Lintas Giro atau LLG. Namun sebelum kita membahas lebih jauh apa itu SKNBI, kita pahami terlebih dahulu apa pengertian clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik. Jadi yang dipertukarkan itu bisa berupa warkat atau paper base, misalnya cek atau giro, atau bisa pula di sini yang dipertukarkan adalah data keuangan yang memiliki sifat elektronik. Jadi pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta itu sendiri maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Ada kalimat di sini, dilakukan pada waktu tertentu. Artinya ada periode, ada jeda antara dana keluar dari satu rekening masuk ke rekening yang lain. Kemudian, apa sih Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI? Adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi sistem clearing debit dan clearing kredit, dana keluar atau dana masuk dari suatu rekening yang penyelesaian terakhirnya dilakukan secara nasional. Nah, sistem ini memiliki periode settlement atau proses pemindah buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Jadi memiliki periode, ada jangka waktu ya, ada jeda. Nah, bank akan meneruskan nih perintah transfer nasabah ke sistem SKNI milik Bank Indonesia. Lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Ini jeda waktunya nih, kelihatan nih. Setelah proses dan waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Bank Indonesia memiliki jadwal periode statement layanan transfer dana 9 kali dalam sehari. Sementara proses penyelesaian transaksi oleh BI itu butuh waktu 1 jam. Dan pengkreditan dana akan dilakukan oleh bank ke rekening nasabah wajib segera setelah settlement oleh BI ini
dilakukan. Nah, kemudian SKNBI ini melayani transaksi yang bernilai kecil atau retail value payment, di mana maksimal nominal layanan transfer dananya per transaksi itu adalah 1 miliar. Jadi kita tidak bisa nih melakukan transaksi di atas 1 miliar melalui sistem SKNBI. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke sistem transfer dana antar bank yang ketiga, yaitu real time online atau RTO. Sistem RTO ini sesuai untuk transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Dana itu bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam sehari. Namun, limit maksimal transaksi pengiriman dananya itu terbatas, maksimal 50 juta per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat dilakukan melalui ATM, melalui internet banking, mobile banking, SMS banking, sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran. Di Indonesia, penyelenggara dari sistem ini adalah provider ATM atau perusahaan operator switching. Nah, sementara ini di Indonesia ada 4 lembaga switching domestik yang sudah resmi mendapatkan lisensi Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dari Bank Indonesia. Keempat perusahaan switching ini antara lain 1. PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis yang merupakan pengelola ATM bersama, PT Rintis Sejahtera yang mengelola ATM Prima, PT Daya Network Lestari yang mengelola ATM Alto, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara yang mengelola ATM Link. Jadi inilah sistem pembayaran transfer antar bank yang ketiga. Sahabat Natagama Televisi, agar kalian lebih memahami lagi ketiga sistem transfer dana antar bank, maka dalam slide ini saya menyandingkan perbedaan antara SKNBI, BIRTGS, dan RTO. Mari kita simak perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, dilihat dari sisi settlement. SKNBI, proses settlement atau penyelesaian transaksi transfer dana antar bank itu dilakukan secara periodik per 1 jam sekali secara nasional. Artinya di sini proses penyelesaian transfer dana antar bank itu menunggu 1 jam sekali secara nasional. Perintah transfer masuk transfer keluar antar bank itu mengendap terlebih dahulu dalam sistem BI, baru nanti diselesaikan oleh BI secara nasional tiap 1 jam sekali. Nah, di mana letak perbedaannya dengan BIRTGS? BIRTGS untuk proses settlement-nya itu seketika per transaksi. Artinya tidak menunggu 1 jam sekali. Kemudian tidak menunggu digabungkan secara nasional, tetapi secara individual. Tiap ada transaksi masuk per individual akan diselesaikan oleh BI. Nah, proses settlement yang dilakukan BIRTGS ini dilakukan dalam hari kerja dan jam kerja. Nah, ini nanti untuk membedakannya dengan RTO. Kita lihat sistem yang ketiga, RTO atau real time online. Proses settlement atau penyelesaian transaksi melalui sistem RTO itu seketika, saat itu juga 24 jam dalam 7 hari. Nah, ini bedanya dengan BIRTGS. Nah, maka di mana nih letak perbedaannya antara RTO dan BIRTGS dari sisi settlement? Kalau RTO tidak mengenal hari kerja dan tidak mengenal jam kerja, 24 jam dalam 7 hari. Kalau BIRTGS, proses settlement-nya ini mengenal hari kerja dan jam kerja. Artinya sistem ini tidak bekerja di luar hari kerja atau di luar jam kerja. Kemudian perbedaan yang kedua dari batasan nominal. SKNBI maksimal nominal transaksi adalah 1 miliar per transaksi atau disebut sebagai Retail Value Payment System karena transaksinya tidak boleh lebih dari 1 miliar. Jadi dianggap retail.
kecil. Nah, kemudian kalau BIRTGS, batasan nominalnya minimal 100 juta transaksi atau high value payment. Kenapa dikatakan high value payment? Karena tidak mengenal batasan maksimal, ya. Mau transaksi berapapun itu bisa dilakukan oleh BIRTGS. Tetapi di sini hanya memiliki batasan minimal 100 juta. Nah, lihat nih bedanya ya. Yang ini maksimal 1 miliar, BIRTGS minimal 100 juta. Nah, kemudian untuk real time online itu batasan nominalnya umumnya maksimal 50 juta per transaksi. Jadi nanti bisa berbeda-beda antar tiap-tiap bank, tapi umumnya maksimal 50 juta per transaksi. Artinya, kalau kita mau melakukan transaksi di atas 50 juta, maka kita tidak bisa menggunakan sistem RTO. Kemudian, perbedaan yang ketiga dari penyelenggara. Penyelenggara SKNBI adalah Bank Indonesia. Penyelenggara BIRTGS adalah Bank Indonesia. Sementara penyelenggara dari RTO adalah perusahaan switching. Jadi misalnya, kalau kalian mau melakukan transaksi di bawah 50 juta, kemudian sifatnya itu urgent, mendesak, maka Anda bisa menggunakan sistem yang disebut sistem RTO. Anda bisa transfer nih melalui SMS banking, mobile banking, atau melalui ATM. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau melakukan transaksi yang bernilai cukup besar, di atas 100 juta, bisa melakukan pilihan apakah mau menggunakan BIRTGS atau menggunakan SKNBI. Jadi itulah perbedaan ketiga sistem transfer dana antar bank. Selanjutnya, kita kembali membahas komponen sistem pembayaran. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas dua komponen dari sistem pembayaran, yaitu alat pembayaran dan sistem transfer dana antar bank. Nah, komponen yang ketiga dari sistem pembayaran, yaitu lembaga yang memproses sistem pembayaran. Di Indonesia, ada 3 lembaga ini yang memproses sistem pembayaran. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memproses sistem pembayaran yang terdiri dari 1. BIRTGS, kemudian SKNBI, dan yang ketiga adalah BIS4. Apa itu BIRTGS dan SKNBI? Tadi sudah kita bahas dalam slide sebelumnya. Nah, pembahasan tentang BIS4 akan kita lakukan pada slide selanjutnya. Kemudian lembaga yang kedua adalah perusahaan penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau perusahaan APMK atau perusahaan operator switching. Nah, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh perusahaan APMK itu disebut sebagai real time online. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas ya dalam slide sebelumnya. Kemudian lembaga yang ketiga adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Ini menyelenggarakan sistem pembayaran untuk pasar modal. Nah, ini nanti terkait dengan BIS4 ya. Jadi BIS4 di sini dalam penyelenggaraannya BI bermitra dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas komponen sistem pembayaran yang keempat, yaitu saluran atau kanal pembayaran. Apa sih maksudnya saluran pembayaran itu? Maksudnya begini, kalau kalian mau membayar, maka bisa menggunakan atau melalui apa sih? Itu disebut sebagai kanal pembayaran. Nah, di Indonesia ya ada beberapa kanal atau saluran pembayaran. Antara lain kartu debit, kartu kredit. Nah, ini contoh kartu kredit nih. Teller input. Nih, teller input yang ini. Mesin ATM, mobile banking, internet banking, phone banking. Bisa melalui electronic data capturing atau mesin EDC. Ini mesin EDC. Atau bisa pula melalui QR Code Indonesian Standard atau KRIS. Nah, ini berupa QR Code ya, Quick Response Code. Itulah saluran-saluran atau kanal pembayaran yang bisa kita lakukan ketika kita mau membayar transaksi. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Kita akan memahami bagaimana peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99
2009, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Bank Indonesia itu memiliki wewenang atau berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, dalam melaksanakan wewenang tersebut, Bank Indonesia mengacu kepada 4 prinsip kebijakan, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam hal prinsip keamanan, dari prinsip keamanan ini, maka Bank Indonesia harus dapat mengelola segala resiko dalam sistem pembayaran, seperti resiko likuiditas, kemudian resiko kredit, kemudian resiko fraud atau resiko kecurangan dari pengelola bank atau dari nasabah. Ini harus bisa diminimalisir oleh Bank Indonesia. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip efisiensi. Nah, dari prinsip efisiensi, Bank Indonesia harus menjamin bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran itu bersifat efisien, yaitu harus dapat digunakan secara luas dan menyeluruh, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan menjadi lebih murah. Ketika kita mau melakukan transfer dana ke pihak lain, maka kita tidak perlu nih mengeluarkan ongkos untuk datang ke bank. Tidak perlu kita mencari-cari mesin ATM. Bank Indonesia sekarang sudah bisa menyelenggarakan sistem pembayaran yang bisa dijangkau oleh masyarakat cukup dari rumah. Maka ini menjadi lebih efisien bagi masyarakat. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah prinsip kesetaraan akses. Bank Indonesia ini harus bisa menjamin kesetaraan akses, di mana BI tidak menyetujui segala praktek monopoli pada penyelenggaraan pada suatu sistem pembayaran yang dapat menghambat pelaku ekonomi lain untuk ikut masuk dan ikut menyelenggarakan sistem pembayaran. Kemudian prinsip yang keempat yang harus dilakukan oleh BI dalam menyelenggarakan sistem pembayaran, BI itu harus memberikan perlindungan kepada konsumen, menjamin seluruh aspek-aspek dalam perlindungan konsumen, yaitu menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, serta membuat jasa melalui divisi perlindungan konsumen. Inilah 4 prinsip yang dijalankan oleh BI terkait dengan sistem pembayaran. Masih dalam peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, di sini terdapat 4 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, sebagai regulator dan perizinan. Kemudian peran yang kedua sebagai fasilitator pengembangan. Peran yang ketiga sebagai lembaga pengawas. Peran yang keempat sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai regulator dan perizinan, maka sebagai regulator, Bank Indonesia membuat peraturan-peraturan untuk memastikan proses sistem pembayaran itu berjalan sesuai prosedur. Misalnya, dengan menentukan jenis instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia, bagaimana syarat-syarat keamanannya, menentukan lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank maupun lembaga selain bank. Selain itu juga, Bank Indonesia menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia. Itulah peran Bank Indonesia sebagai regulator dan perizinan. Nah, kemudian peran yang kedua dari Bank Indonesia yaitu sebagai fasilitator pengembangan. Bank Indonesia berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien. Bank Indonesia juga memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai lembaga pengawas. Bank Indonesia melakukan pengawasan atas proses pembayaran maupun aktivitas para pelaku yang terlibat dalam proses pembayaran agar masyarakat dapat memperoleh layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Kemudian, peran yang keempat dari Bank Indonesia yaitu sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran, maka di sini Bank Indonesia itu menyediakan layanan sistem transfer dana antar bank melalui Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Kemudian juga Bank Indonesia menyelenggarakan sistem yang disebut sebagai Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Nah, ini sudah dibahas di keduanya nih, antara SKNBI dan BIRTGS. Kemudian juga Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran yang disebut sebagai Bank Indonesia Security Settlement System atau BIS4. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita masuk nih ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu kita memahami bagaimana penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Sebagian dari materi yang ada di IPK ketiga ini sudah diberikan dalam slide sebelumnya, yaitu ketika membahas sistem transfer dana antar bank. Maka materi ini akan saya berikan secara
secara singkat saja ya. Nah, dalam rangka mitigasi resiko pembayaran nasional, Bank Indonesia telah mengembangkan sistem settlement atau sistem penyelesaian transaksi yang terdiri dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, dan Bank Indonesia Scrapers Securities Settlement System atau BIS4. Mari kita simak ketiga sistem ini. Yang pertama, BI Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS itu dipergunakan untuk memproses settlement transaksi kredit antar bank untuk high value payment atau bernilai 100 juta ke atas dan urgen. Kemudian yang kedua, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI itu berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil atau transaksi dengan maksimal transaksi 1 miliar. Kemudian sistem yang ketiga yang diselenggarakan oleh BI adalah BIS4. Nah, apa itu BIS4? Itu merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penatausahaannya, penatausahaan surat berharga secara elektronik, dan terhubung langsung antar peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS. Nah, maka BIS4 ini terkait dengan kaitannya dengan jual beli surat-surat berharga dari Bank Indonesia. Nah, transaksi Bank Indonesia dalam pengertian BIS4 di sini adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan OPT, operasi pasar terbuka, atau operasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan jual beli surat-surat berharga dalam rangka pengendalian moneter. Kemudian fasilitas pendanaannya, transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah atau transaksi lainnya melalui BIS4. Demikianlah tiga sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas apa manfaat sistem pembayaran. Pertama, bagi perbankan. Bagi perbankan, ada beberapa manfaat sistem pembayaran. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, meningkatkan pelayanan jasa yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat, menurunkan biaya investasi dalam meningkatkan financial network. Kemudian bagi masyarakat, alternatif pembayaran non-tunai itu lebih luas, efisien, praktis, dan aman. Kemudian mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepastian dalam pembayaran. Kemudian, apa manfaat bagi Bank Indonesia? Sistem pembayaran bagi Bank Indonesia bisa menunjang pengendalian moneter, menunjang stabilitas keuangan pada perekonomian, menunjang pembinaan dan pengawasan bank. Bagi ekonomi secara keseluruhan, sistem pembayaran itu bermanfaat, menghilangkan hambatan pembayaran untuk transaksi perdagangan, meningkatkan monetisasi ekonomi dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan jasa bank dengan adanya suatu sistem yang efisien, efektif, dan aman, dan mempermudah akses terhadap perekonomian global. Inilah manfaat-manfaat dari sistem pembayaran. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jika masih ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like untuk tayangan video ini. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran.